Baik, halo, bertemu lagi dengan saya Muhammad Rizky Afrizal dan teman saya Nurfat. Kali ini kita akan membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Tentang feminisme, banyak sekali kasus yang mendasari maraknya gerakan feminisme ini yang terjadi baik di lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, lingkungan pendidikan, ataupun lingkungan yang paling kecil yaitu lingkungan keluarga. Nah, laki-laki terkesan mendominasi perempuan dalam berbagai aspek sehingga memiliki rasa superior yang mendorong terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan sendiri memang terlihat sepele dan menjadi hal biasa di mata masyarakat pada umumnya. Namun, diskriminasi sekecil apapun terhadap seseorang tetaplah melanggar keberadaan hak asasi manusia yang telah melekat di dalam diri seseorang sejak lahir. Nah, ngomong-ngomong tentang feminisme, kita sudah terhubung dengan beberapa narasumber, di antaranya ada Kak Asti Marsha, Kak Diah Irma, dan Kak Nathan. Kita akan bertanya-tanya pendapat mereka tentang feminisme ini. Apa sih definisi feminisme sendiri menurut Kak Asti? Oke, bagi saya feminisme itu gerakan sosial dan politik yang menuntut kesetaraan hak dan juga kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam semua aspek kehidupan. Feminisme ini mengajarkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama seperti dengan halnya laki-laki, seperti dalam hal pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kebebasan berekspresi, dan juga pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Paham yang memperjuangkan kebebasan bagi perempuan untuk tidak dieksploitasi, tidak dizimani- tidak dimarginalisasi, dan juga tidak dijadikan sebagai objek kekerasan laki-laki. Menurut Kak Asti nih, apa sih feminisme dalam pandangan Islam? Feminisme dalam pandangan Islam itu di lingkup positif merupakan upaya untuk melakukan penyetaraan dan memperlakukan adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam diajarkan bahwa laki-laki dan juga perempuan itu memiliki kedudukan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat dalam kehidupan di masyarakat, serta kedudukan laki-laki dan wanita itu setara dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran Surat Al-Hadid ayat 9 yang artinya, dialah yang telah menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang atau Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang terhadapmu. Sehingga dapat diambil tafsir dari ayat Al-Hadid ini, yang pertama, Al-Quran adalah sebagai pembebas manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan dari kegelapan menuju cahaya. Lalu yang kedua, makna dari kegelapan yang ditafsirkan sebagai penindasan dan kebodohan yang menyelimuti kehidupan manusia dan yang bermakna cahaya keadilan. Dengan demikian, Islam itu hadir dalam kehidupan manusia sebagai kerangka dalam bidang kemanusiaan, yang pada puncaknya itu bermuara pada pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyetaraan gender dalam Islam itu diperbolehkan karena kita wanita maupun laki-laki itu adalah hamba Allah yang kedudukannya setara, dan kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Kak Dia melihat perkembangan gerakan feminisme di masa kini? Ya, saya melihat gerakan feminisme di masa kini ini terus berkembang. Hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Ada banyak masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan yang sebenarnya, terutama di daerah-daerah yang masih memegang tradisi dan kebiasaan yang merugikan perempuan. Oke, bagaimana pendapat Kak Nathan mengenai pandangan Islam terhadap feminisme sendiri?
Di dalam Islam itu feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai cendekiawan Muslim dan ulama, sebagian cendekiawan Muslim dan ulama berpendapat bahwa feminisme tidak menjadi masalah bagi Islam. Pasalnya, prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme memiliki titik temu dengan teologi Islam, terutama teologi yang ingin menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Menurut Kak Asti, bagaimana tanggapannya mengenai hal tersebut? Oke, izin menambahkan, Islam itu mendudukan antara wanita dan laki-laki ini pada tempatnya. Tidak dapat dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh Islam bahwa Islam itu menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau dianggap masyarakat kelas 2. Dalam Islam sesungguhnya wanita itu dimuliakan. Banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita, baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan juga perempuan dalam Islam, akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena laki-laki dan wanita itu mempunyai kodrat masing-masing. Untuk Kak Dia nih, bagaimana sih tanggapannya mengenai kedua hal tersebut? Ya, tanggapan saya itu Islam itu tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan. Karena dalam Islam itu tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Oke, menurut Kak Dia, bagaimana Islam memandang kesetaraan gender dan apa prinsip-prinsip kesetaraan gender sesuai ajaran Islam? Ya, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan pada umatnya untuk saling mengenal atau bersilaturahim dengan sesamanya, baik menjalin hubungan dengan sesama muslim maupun menjalin hubungan dengan sesama non-muslim. Hubungan yang terjalin tersebut baik antara sesama laki-laki atau sesama perempuan itu di dalam Islam laki-laki dan perempuan memiliki posisinya masing-masing sesuai dengan fitrahnya. Selama antara laki-laki dan perempuan itu tetap menjaga fitrah tersebut. Pada keduanya terdapat kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, politik, seni, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama juga untuk berbuat dalam kehidupan di masyarakat. Tanggapan dari Kak Nathan sendiri nih, mengenai hal tersebut bagaimana? Jadi di Al-Quran itu ada 4 prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Di antaranya yaitu adalah yang pertama adalah di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat pertama yang disertakan ialah penjabaran Allah mengenai penciptaan manusia, baik itu laki-laki dan perempuan, untuk saling mengenal dan bertakwa. Bunyinya adalah, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Nah, pada ayat tersebut kita bisa ketahui bahwa Allah tidak membedakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam meraih kemuliaan di sisinya. Bahwasanya kemuliaan memang tidak ada kaitannya dengan perbedaan jenis kelamin, kewarganegaraan, dan warna kulit.
Yang kedua adalah di Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa penciptaan setiap makhluk di dunia ialah untuk beribadah. Firman-Nya sebagai berikut, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Penggunaan kata manusia juga menandakan bahwa Allah tidak membedakan makhluknya melalui perbedaan yang ada. Hukumnya mutlak bagi seluruh manusia, apapun jenis kelamin, suku, atau perbedaan lainnya. Lalu yang ketiga adalah di Quran Surat Al-An'am ayat 165. Allah juga menerangkan tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini. Dalam penjabaran Quran Surat Al-An'am ayat 165, Allah tidak secara langsung mendefinisikan jenis kelamin hambanya yang menjadi khalifah. Allah berfirman yang artinya sebagai berikut, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya, Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam ayat ini, Allah hanya memfokuskan hambanya untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sebagai seorang khalifah di bumi ini. Adapun tentang siapa yang menjadi seorang pemimpin, Allah memaparkan bahwasannya setiap dari kita adalah pemimpin, dengan embanan tanggung jawabnya masing-masing. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 4789 yang artinya dari Abdullah, Nabi SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah di Quran Surat Ali Imran ayat 195. Dalam surat ini, Allah menerangkan bahwasannya Ia menerima segala amal kebaikan setiap hamba, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Allah berfirman, yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain, maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Nah, pada ayat ini kita dapat memahami bahwasannya Allah Maha Adil lagi Maha Bijaksana, dan Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kesetaraan gender. Allah memuliakan seluruh hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya, tanpa memperhatikan perbedaan yang melekat pada masing-masing darinya. Begitu. Baik, kali ini saya ingin meminta pendapat dari Kak Asti, karena kan kita sesama wanita ya Kak Asti. Bolehkah saya meminta pendapatnya mengenai apakah wanita diperbolehkan feminisme di dalam agama Islam? Mungkin seperti diperbolehkannya wanita dalam hal bekerja. Oke. Menurut saya ya, tugas wanita yang sesungguhnya itu berusaha untuk membina model kehidupan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat.
dikarenakan wanita ini merupakan seorang ibu dan pendidik untuk generasi selanjutnya. Wanita itu dianjurkan untuk lebih baik fokus dalam mendidik keluarga, tapi tidak apa-apa juga jika seorang wanita itu ingin berkarir, karena dengan karir dapat memotivasi anak-anak kita nanti ataupun orang lain dalam hal berdakwah. Selain itu, jika wanita mampu untuk berkarir dan juga mendidik keluarga, kita tidak boleh melupakan antara hak dan juga kewajiban kita sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang ibu, sehingga diperbolehkan untuk sehingga dalam Islam itu diperbolehkan untuk menjadi wanita karir. Nah, sebelumnya saya sudah bertanya mengenai pendapat dari Kak Asti tentang pekerjaan wanita, apakah wanita diperbolehkan atau tidaknya dalam hal bekerja. Nah, pertanyaan sekarang, maksudnya selanjutnya ini, saya ingin bertanya kepada Kak Dia mengenai pendapat pekerjaan wanita. Di zaman sekarang, wanita kan bekerja di berbagai bidang. Ada yang jadi koki, jadi guru, jadi pilot, dan lain sebagainya. Nah, ada salah satu pekerjaan yang kemungkinan wanita tidak dapat mampu melakukannya. Jadi, saya ingin bertanya kepada Kak Dia mengenai pertanyaan ini, apakah wanita diperbolehkan untuk mengambil andil sebagai pemimpin dalam suatu perkumpulan seperti menjadi wali kota ataupun menjadi presiden? Ya, bagi sebagian pihak itu melarang dengan tegas perempuan untuk dapat menduduki posisi kepemimpinan, dan ini mendasarkan pada ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 yang sebagian ayatnya berarti kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagiaan mereka laki-laki atas sebahagiaan yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Berdasarkan ayat tersebut, para ahli tafsir menyatakan bahwa kata qawam yang terkandung pada ayat tersebut bermakna pemimpin, pelindung, pengatur, dan sebagainya. Lebih lanjut, Al-Razi dalam tafsir Al-Kabir menjelaskan bahwa kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki dibandingkan perempuan disebabkan karena keunggulan akal dan fisiknya. Serta perempuan juga dinilai lemah dalam kemampuan analisis dan riset pasar sehingga kurang mampu untuk menangkap peluang pengembangan organisasi. Inovasi-inovasi yang akan dilakukan oleh organisasi juga cenderung sulit jika suatu organisasi dipimpin oleh perempuan. Baik, itu tadi dari pendapatnya Kak Dia sendiri. Sekarang saya ingin bertanya kepada Kak Asti, bagaimana tanggapannya Kak Asti mengenai pendapat tersebut? Ya, tanggapan dari saya itu di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 23 itu sudah dijelaskan tentang kepemimpinan Ratu Balkis yang memimpin kerajaan Saba atau Yaman pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, yang merupakan salah satu contoh bahwa Islam itu tidak melarang perempuan untuk mengambil peran menjadi seorang pemimpin dalam sebuah komunitas publik. Ratu Balkis itu menjadi bukti bahwa Al-Quran pada surat An-Naml ayat 29 sampai 33 itu menceritakan bahwa role model pemimpin perempuan memiliki jiwa kepemimpinan yang demokratis, arif, bijaksana, dan juga memiliki kemampuan intelektual dalam mempertimbangkan kebijakan negara yang didasarkan atas kemaslahatan rakyatnya, sesuai dengan prinsip yang selalu diagungkan dalam Islam, yaitu tasyaruf al-imam a'la ar-ra'iyah manutun bi al-maslaha, yang artinya kebijakan pemimpin harus didasarkan atas kemaslahatan rakyatnya. Baik, tanggapan dari Kak Asti seperti itu. Namun sekarang saya ingin meminta pendapat dari Kak Nathan mengenai
tanggapan dari Kak Asih maupun pendapat dari Kak Tia sendiri. Bagaimana, Kak Nathan? Ya, saya mau menambahkan saja. Di dalam hadis lain yang telah diriwayatkan oleh Abu Bakrah berkata, Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Jamal, yakni tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang kuda guna berperang bersama mereka. Abu Bakrah meneruskan, saat Kaisar Persia mati, Rasul bersabda, siapa yang menjadi penggantinya? Mereka menjawab, putrinya. Lalu Nabi pun bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Nah, hadis tersebut memiliki beberapa poin penting yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, hadis tersebut menerangkan tentang kaum Persia yang beragama Majusi, yang mempunyai seorang raja yang bernama Kisra. Ketika Kisra meninggal, tahtanya pun berpindah kepada anaknya, anak perempuannya yang bernama Buaran binti Sarawai. Ketika masa kepemimpinan Buaran binti Sarawai, Persia mengalami kemunduran yang sangat pesat, bahkan mengalami kehancuran. Yang kedua, apa rahasia dibalik dilarangnya seorang perempuan menjadi seorang pemimpin? Nah, rahasia dibalik dilarangnya seorang perempuan menjadi pemimpin adalah karena seorang perempuan adalah sosok yang lemah dan mempunyai beberapa kekurangan. Rasulullah telah mengisyaratkan bahwa perempuan mempunyai beberapa kekurangan, yaitu kekurangan dalam aspek akal serta agama. Namun, cendekiawan Muslim klasik berbeda pendapat dalam perempuan yang menjadi pemimpin atau menjadi seorang hakim. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa seorang perempuan tidak berhak untuk menjadi pemimpin atau menjadi seorang hakim. Pendapat ini didasarkan terhadap hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di atas. Ini merupakan pendapat yang diusung oleh mayoritas ulama klasik seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Lalu pendapat kedua mengatakan boleh secara mutlak. Maksudnya, perempuan boleh menjadi pemimpin atau seorang hakim dalam semua ranah hukum, baik dalam ranah ahwal asy-syahsiyah, yaitu hukum keluarga, ataupun hukum jinayat atau hukum pidana. Ini merupakan pendapat dari Ibnu Jarir. Nah, dan yang ketiga adalah wanita boleh menjadi pemimpin atau seorang hakim di dalam ranah yang dimana dalam ranah tersebut persaksiannya diterima yaitu pada ranah ahwal asy-syahsiyah, yaitu hukum keluarga. Wanita tidak boleh menguasai hukum yang berhubungan dengan hukum jinayat atau hukum pidana. Nah, ini merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah. Seperti itu kurang lebih. Baik, jadi kesimpulan dari tanggapannya Kak Nathan sendiri itu merupakan bahwa wanita itu diperbolehkan untuk menjadi pemimpin. Namun kepemimpinannya itu tidak mencakup banyak hal yang memungkinkan dia akan terjun ke dalam hukum jinayat itu sendiri ataupun hukum pidana. Mungkin dia masih bisa menjadi pemimpin yang dimana dia tidak ambil alih dalam hukum itu. Apakah seperti itu? Ya, benar banget. Oke, karena pertanyaan mengenai kepemimpinan ini telah selesai, kita akan melanjutkan ke pertanyaan tentang disorientasi selanjutnya oleh teman saya. Baik, next ke topik selanjutnya tentang disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Ada salah satu berita yang saya kutip dari kompas.com, yaitu diduga alami disorientasi seksual oknum anggota TNI diadili. Nah, gimana nih pendapat Kak Diah tentang bagaimana Islam memandang disorientasi seksual atau LGBT? Ya, jadi pandangan Islam ini terhadap disorientasi seksual yang termasuk LGBT ini didasarkan pada keyakinan
bahwa perilaku seksual yang dilakukan di luar norma alami dan fitrah manusia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dosa dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Dalam Islam, homoseksualitas dianggap sebagai perbuatan dosa yang harus dihindari dan ditolak. Hal ini berdasarkan pada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa dan kami juga mengirimkan Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan keburukan yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di alam semesta ini?" Al-Quran Surat Al-A'raf Surat ke-7 ayat 80-81. Namun, seseorang yang mengalami disorientasi seksual ini tidak boleh diperlakukan dengan diskriminasi atau kekerasan dan harus dihormati sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia seperti orang lain. Kita harus memperlakukan mereka dengan kasih sayang, memberikan dukungan moral, dan bimbingan yang diperlukan. Dalam Islam, pemahaman tentang disorientasi seksual dan homoseksualitas terus berkembang dan ditafsirkan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim. Namun, prinsip-prinsip dasar agama yang melarang perilaku yang dianggap tidak alami dan tidak sesuai dengan fitrah manusia tetap tidak berubah. Oh, maaf. Orientasi seksual dalam Islam disarankan untuk berusaha mengendalikan dorongan seksual yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti berdoa, membaca Al-Quran, berbicara dengan orang yang tepat, atau mencari bantuan profesional yang memahami ajaran Islam dan dapat memberikan dukungan secara spiritual dan emosional. Seperti itu. Baik. Setelah mendengar pendapat dari Kak Nathan tentang orang yang mengalami disorientasi seksual dalam Islam, dia sarankan untuk berusaha mengendalikan dorongan nafsunya. Untuk Asti nih, apakah disorientasi seksual dapat diubah atau disembuhkan dalam Islam? Dalam Islam, disorientasi seksual itu dapat diubah atau disembuhkan dengan bantuan Allah dan juga usaha dari individu yang bersangkutan. Tapi proses ini tuh bukan hal yang mudah dan membutuhkan kesabaran, tekad, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Masyarakat Muslim itu seharusnya mendukung individu yang mengalami disorientasi seksual dengan cara yang baik dan menghormati martabatnya sebagai manusia. Dukungan ini tuh dapat dilakukan dengan cara tidak membuli atau tidak merendahkan individu tersebut, memberikan dukungan secara moral dan juga emosional, serta mengarahkan individu tersebut untuk mencari bantuan dari sumber yang tepat seperti psikolog atau konselor yang memahami ajaran Islam. Nah, setelah mendengar pernyataan dari Asti, bagaimana nih pendapat dari Kak Dia? Ya, saya ingin menanggapi dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 11 dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat tersebut ditafsirkan menurut Kemenak bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui tidak saja mengetahui sesuatu yang tersembunyi di malam hari dan yang tampak di siang hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya
juga mengawasi dengan cermat dan teliti. Mereka menjaga dan mengawasinya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa tidak akan mengubah keadaan suatu kaum dari suatu kondisi ke kondisi yang lain sebelum mereka mengubah keadaan diri yang menyangkut sikap mental dan pemikiran mereka sendiri. Mungkin itu saja tanggapan saya. Baik, sesi wawancara kita telah selesai dan itu tadi adalah pendapat dari berbagai narasumber kita yaitu Kak Asti, Kak Dia, dan juga Kak Nathan tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Seperti yang telah kita dengar tadi, dapat kita simpulkan jika feminisme mengajarkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki di dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, reproduksi, kebebasan berekspresi, dan juga pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dan kita ambil kesimpulan jika wanita pun diperbolehkan bekerja ataupun menjadi kepemimpinan. Namun, hal itu tidak luput dari kodratnya wanita, karena wanita dan laki-laki kan ada perbedaan. Perbedaan dari wanita sendiri pun masih banyak, kekurangannya banyak dibandingkan laki-laki, sehingga dianjurkan untuk wanita tidak menjadi pemimpin dari suatu kaum, namun menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Dan di dalam Islam sendiri, kita diajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat dalam kehidupan di masyarakat, serta kedudukan laki-laki dan wanita setara dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk disorientasi seksual sendiri, dalam Islam, homoseksual dianggap sebagai perbuatan dosa yang harus dihindari dan ditolak. Namun, seseorang yang mengalami disorientasi seksual tidak diperlakukan dengan diskriminasi atau kekerasan dan harus dihormati sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia seperti orang lain. Kita harus memperlakukan mereka dengan kasih sayang, memberikan dukungan moral dan bimbingan yang diperlukan. Orang yang mengalami disorientasi seksual dalam Islam disarankan untuk berusaha mengendalikan dorongan seksual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dengan cara seperti berdoa, membaca Al-Quran, berbicara dengan orang yang tepat, atau mencari bantuan profesional yang memahami ajaran Islam dan dapat memberikan dukungan secara spiritual dan emosional. Nah, masyarakat Muslim seharusnya mendukung individu yang mengalami disorientasi seksual dengan cara yang baik dan menghormati martabatnya sebagai manusia. Dukungan ini dapat dilakukan dengan cara tidak membuli atau merendahkan individu tersebut, memberikan dukungan secara moral dan emosional, serta mengarahkan individu tersebut untuk mencari bantuan dari sumber yang tepat, seperti psikolog atau konselor yang memahami ajaran Islam. Baik, terima kasih kepada narasumber kita kali ini yang telah meluangkan waktunya dan dapat berpartisipasi dalam sesi wawancara kita pada waktu ini. Dan semoga sesi wawancara yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.